Pria ini bernama Yobin. Hidupnya sudah sangat sempurna, baik karir maupun kisah asmaranya. Hingga kebiasaan buruknya dalam berpesta dan bermain wanita tidak dapat dibendung. Hanya satu malam dia ingin kembali menikmati kebebasannya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi siapa sangka satu malam itu adalah gerbang menuju kehancuran. Lewat dua wanita cantik yang memang sudah disiapkan untuknya. Berpusat di sebuah SMA ternama di mana Yobin sebagai salah satu gurunya tengah memberi hukuman pada dua muridnya yang berbuat kenakalan karena mereka membuat video dewasa. Kita perkenalkan dua murid itu. Yang satu bernama Jiho. Dia murid berprestasi dan calon mahasiswa universitas ternama. Sedangkan yang satunya bernama Sungmin, murid bermasalah yang sayangnya adalah calon adik iparnya sendiri sehingga membuatnya sakit kepala untuk mengatasi. Godaan untuk pergi ke klub tidak bisa Yobin tolak ketika sahabatnya memaksa untuk ikut, apalagi tunangannya sedang berada di luar negeri. Dan disinilah Yobin berada, tempat yang selalu menjadi favoritnya hingga saat ini, dunia yang penuh gemerlap dan kesenangan. Yobin hendak menenggak minumannya ketika tiba-tiba saja tunangannya melakukan panggilan video, membuatnya berlari mencari tempat aman untuk menerima panggilan itu. Keringat sudah bercucuran, nafas sudah tinggal satu-satu, tapi panggilan itu tiba-tiba saja mati. Padahal dia sudah bersiap menampilkan wajah terbaiknya di depan makanannya yang masih mengepul. Lalu beberapa detik kemudian tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari muridnya Jiho. Pesan itu sebuah gambar kupon kopi dan donat sebagai permintaan maaf dan rasa menyesalnya. Sampai di klub, Yobin melihat sahabatnya sudah mengejar mangsanya, sedang dirinya langsung menutup pintu kembali ketika merasa telah salah ruangan karena terdapat dua wanita cantik di ruangan yang sebelumnya kosong. Dia yang memang lemah terhadap pesona wanita cantik tidak bisa berkutik ketika dipaksa masuk dan disodori minuman. Samar-samar dia melihat salah seorang di antara mereka membubuhkan sesuatu ke dalam minumannya. Kedua wanita itu memapah Yobin ke rumahnya. Keberadaan foto pertunangannya tidak membuatnya sadar. Dengan mudahnya mereka membuka ponsel Yobin lalu memaksanya untuk menggonggong. Mereka tentu saja tertawa sembari merekam tingkah Yobin. Dengan konyolnya dia mengikuti perintah mereka tanpa sadar perbuatannya bagaikan bom waktu yang siap meledak. Hari sudah siang ketika Yobin bangun. Dia tidak menemukan keberadaan ponselnya, malah yang ditemukan sebuah bra di atas meja juga tulisan di kaca kamar mandi. Rasa kantuk juga pengarnya langsung menghilang ketika bunyi bel berbunyi dan wajah tunangannya terpampang di layar. Dia berlari ke sana kemari untuk membersihkan ruangannya. Seiring dengan bunyi bel yang terus-terusan berbunyi membuatnya bagai diburu oleh waktu. Karena tidak kunjung dibukakan pintu, tunangan Yobin masuk sendiri. Sedangkan Yobin kesulitan menghapus tulisan lipstik merah semerah hijau tunangannya yang semakin mendekat bagai kematian. Meski sudah berusaha bersikap normal, tapi tunangannya yang memang mudah curiga memang sudah hafal betul tabiat Yobin memeriksa seluruh ruangan. Untung saja Yobin cepat tanggap ketika tanpa sengaja matanya melihat bra yang tergeletak di lantai. Secepat kilat dia menyembunyikan bra itu ke dalam celananya tanpa ketahuan. Dia juga pintar membuat alasan sehingga sang tunangan tidak lagi mencecarnya dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti biasa, Yobin akan menjadi pria yang lugu dan sejinak kelinci ketika berada di hadapan calon mertuanya yang menakutkan. Karena selain kaya raya, pria tua di hadapannya pernah menjadi anggota Yakuza. Dia mencurigai ayah mertuanya yang menjadi dalang penjebakannya akan dua wanita itu untuk menghalangi pernikahan. Mengingat hingga sampai sekarang hubungannya dengan sang putri tidak direstui karena dirinya berasal dari keluarga miskin. Yobin yang sudah tegang semakin tegang ketika ponselnya berbunyi hingga 2 kali tepat di hadapan sang ayah mertua.
군대 앞에서 표정 관리 안 될 테니까. Suara pria asing langsung memasuki gendang telinganya begitu panggilan tersambung yang memintanya untuk mencari tempat sepi untuk berbicara karena ini menyangkut kebejatannya. 잠깐 화장실 좀. Kini disinilah Hyobin di sebuah toilet di rumah tunangannya. Dia membuka pesan berisi video di mana dirinya tengah telanjang dengan dilatari suara wanita, dan dengan bodohnya dia menggonggong mengikuti perintah wanita itu. Selain mendapatkan kiriman video itu, sang penelpon juga memerintahkan untuk menyiapkan sejumlah uang agar videonya tidak disebarluaskan. Sedang di belakangnya sebuah topeng menatapnya seakan mengawasi. Kepada sang sahabat, Hyobin menceritakan pemerasan yang menimpanya. Akhirnya setelah beberapa saat bertukar pikiran, mereka mencurigai seorang wanita dari masa lalu 7년 전에 준 비자료 정가해. yang sempat mereka lecehkan dan video syurnya sempat disebarluaskan. Pencarian dilakukan tapi sama sekali tidak ada hasil karena mereka hanya bermodalkan sebuah nama. Akibat dari video juga pemerasan yang dialaminya, Hyobin menjadi sering termenung. Dia juga sering berhalusinasi hingga membuat tunangannya bingung. Bahkan pada tahap tersinggung karena kini mereka dalam tahap pemilihan baju pernikahan, sedang Hyobin sibuk dengan dunianya sendiri. Panggilan dengan nomor asing tiba-tiba masuk ke ponsel milik tunangannya. 6시까지 5만 원권으로 3,300. Hingga terdengar suara pria yang menyuruhnya untuk menyumbangkan barang-barang lama di belakang villa. Hyobin langsung tanggap bahwa itu adalah kode dari si pemeras, 후방 빌라. di mana tempat Hyobin harus menyerahkan uangnya. Sehingga keesokan harinya dengan ditemani sang sahabat, Hyobin benar-benar membawa uang yang disepakati. Tak lupa pula dia mengawasi kamera dari segala sudut untuk menangkap bajingan itu karena sudah berani memerasnya. Hyobin terkejut ketika Jiho muncul dan menyapa dirinya. Dia mempersilahkan Hyobin untuk mampir karena rumahnya tepat di kawasan itu. Hyobin tentu saja menolak keras ketika sahabatnya mencurigai Jiho karena baginya Jiho tidak mungkin melakukan itu. Begitu Jiho pergi, seorang laki-laki keluar dari mobilnya untuk mengambil barang-barang dalam wadah sampah. Melihat hal itu, Hyobin dan sang sahabat berlari menangkap pria itu. Mereka sudah sangat yakin bahwa pemeras sudah berhasil ditangkap, tapi siapa sangka ternyata plastik yang disangkanya uang malah berubah menjadi tumpukan kertas. Sedang tanpa mereka sadari, seseorang di kejauhan tengah merekam aksi mereka. Selain gagal menangkap pelaku, Hyobin juga kehilangan uang. Hal itu membuatnya frustasi, bahkan dia sampai mencurigai sahabatnya hingga sebuah panggilan masuk lagi dari pemeras 3,300 준비하. agar kembali menyiapkan uang dengan jumlah yang sama. Hujan turun dengan derasnya. Tiap tetesan yang mengenai kaca jendela membawa ingatan Hyobin pada kejadian 7 tahun yang lalu, di mana Gayong Tan sekaligus korbannya menangis meminta pertanggungjawaban akan video syurnya yang dipublikasikan. Tapi dia malah menawarkan uang sebagai bentuk perdamaian. 내가 똑같이 갚아줄 거야. Ingatan itu membuatnya lupa bahwa sekarang dirinya sedang berada di kelas, hingga suara adik iparnya yang memanggil namanya membuatnya kembali ke dunia nyata.